Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul, Stambuk P101-18204. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit sindrom carpal tunnel atau yang disebut CTS. Apa sih sindrom carpal tunnel atau CTS itu? Adalah kondisi yang membuat tangan mengalami sensasi kesemutan, mati rasa, nyeri, atau bahkan lemah. Sindrom ini terjadi ketika saraf di dalam pergelangan tangan terhimpit atau tertekan. Lorong karpal adalah lorong sempit di dalam pergelangan tangan yang dibentuk oleh tulang pergelangan tangan atau tulang karpal dan jaringan penghubung antara tulang yang disebut ligament. Di dalam lorong karpal ini terdapat saraf median yang berfungsi untuk mengendalikan otot jari tangan dan menerima rangsangan dari kulit di daerah tangan itu sendiri. Prepatogenesis dari sindrom carpal tunnel itu awal masuknya atau awal timbulnya gejala penyakit CTS ini atau sindrom carpal tunnel ini. Patogenesis itu adalah yang sudah terdiagnosa penyakit sindrom carpal tunnel. Jadi perjalanan penyakitnya itu seperti apa? Pasca patogenesis itu adalah cara pengobatannya untuk sindrom carpal tunnel itu sendiri. Apa penyebab sindrom carpal tunnel? Penyebab dari penyakit carpal tunnel ini yaitu adalah tertekannya saraf di pergelangan tangan atau tergenangnya pada saraf ini bisa disebabkan oleh bermacam-macam hal. Salah satunya adalah keretakan tulang pergelangan tangan sehingga menyebabkan pembengkakan jaringan di sekitarnya. Faktor resiko carpal tunnel syndrome. Faktor-faktornya yaitu carpal tunnel syndrome umumnya terjadi pada wanita kondisi seperti diabetes yang akan meningkatkan resiko kerusakan saraf median. Yang terus itu faktor keturunan atau faktor keturunan keluarga yang mengidap CTS sindrom carpal tunnel. Cedera pada pergelangan tangan, kehamilan, hampir setengah dari wanita hamil mengalami CTS. Gejala-gejala carpal tunnel syndrome itu sendiri yaitu muncul rasa sakit pada lengan. Yang kedua, menjadi kurang sensitivitas terhadap sentuhan. Yang ketiga, pembengkakan kulit kering atau perubahan warna pada kulit tangan. Keempat, kemampuan jari atau tangan yang berpengaruh oleh CTS akan berkurang seperti mengancingkan baju, mengetik, atau mengangkat sesuatu dengan jari. Yang kelima, tangan atau jari yang terpengaruh CTS akan terasa sakit atau terasa sulit untuk digerakkan, misalnya mengetik, mengancingkan baju, atau mengangkat sesuatu dengan jari. Pencegahan carpal tunnel syndrome itu yaitu yang pertama pencegahan sekunder atau pencegahan primer. Pencegahan primer itu yaitu posisikan tangan secara ergonomis. Yang kedua, istirahatkan tangan setelah bekerja. Yang ketiga, hindari penggunaan alat yang bergetar atau dapat dikurangi dengan menggunakan sarung tangan. Pencegahan sekunder, relaksasi dan kurangi kekuatan peregangan, istirahat lebih sering, kurangi berat badan, dan terapi penyakit yang menyebabkan CTS. Pencegahan tersier, lakukan gerakan-gerakan seperti menggenggam bola, mengetuk pintu, menekuk tangan di depan ataupun di belakang, menggerakkan jari-jari. Terus merendam tangan ke dalam air hangat, lakukan pemijitan pada lengan itu sendiri. Pengobatan carpal tunnel syndrome yaitu ada 3. Yang pertama, melakukan latihan ringan pada tangan itu sendiri. Terus yang kedua, pemberian anti nyeri dan anti inflamasi. Yang ketiga, pembedahan. Untuk melakukan latihan ringan pada tangan itu sendiri yaitu ada beberapa cara. Contohnya itu wrist band, merupakan suatu latihan dengan menggerakkan pergelangan tangan ke depan dan ke belakang, melakukan itu sampai berkali-kali. Yang ketiga, wrist lift, letakkan tangan di atas meja, kemudian tangan lain di atasnya menyilang, kemudian ditekan, dilakukan secara bergantian. Terus hand squeeze, gunakan tangan untuk memegang bola, kemudian tekan-tekan bola tersebut.
Nah, yang untuk pemberian anti nyeri dan anti inflamasi itu untuk mengurangi nyeri yang ditimbulkan oleh sindrom carpal tunnel. Dapat diberikan terapi berupa anti nyeri dan anti inflamasi. Pembedahan untuk mengobati CTS dapat dilakukan dengan cara melakukan pembedahan pada daerah pergelangan tangan. Pembedahan ini dilakukan dengan cara memotong ligamentum yang melintasi nervus medianus. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk yang menonton.